Apabila semua, ketika kita terlalu berharap kepada makhluk, ketika hati terlalu berharap, terlalu mencintai kepada dunia, apapun itu bentuknya. Menikah dedeh pisan karena barang yang kita miliki misalkan, terus barang yang kita miliki kita rusak. Gimana rasanya? Kecewa kan? Karena terlalu mencintai sesuatu yang kita punya. Bentuknya itu makhluk. Jadi makhluk itu semua apapun yang ada di dunia itu adalah bersifat makhluk. Apapun itu mau handphone, suami, anak, harta, kendaraan, itu sifatnya makhluk. Dan sifatnya makhluk itu memiliki sifat fanian, rusak. Ada rusak. Sedangkan Allah itu mustahil memiliki sifat fanian atau rusak. Allah itu maha abadi. Allah itu nggak akan pernah membuat kita kecewa. Nanti Ana sampaikan di sana. Allah itu tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tapi ketika kita terlalu berharap kepada dunia, terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai makhluk, yang ada adalah kekecewaan yang akan terjadi. Allah itu menguji kepada kita dengan sesuatu yang paling kita cintai. Dengan sesuatu yang paling kita benar-benar gemes sama sesuatu itu, gitu. Allah itu akan menguji dengan sesuatu hal yang paling kita cintai. Supaya apa? Supaya kita mau kembali kepada Allah. Allah ingin menyadarkan kepada kita, gini loh rasanya mencintai makhluk. Gini loh rasanya mencintai dunia. Nyeri hati kan? Nyeri hati, sakit hati, patah hati ketika terlalu mencintai dunia. Persis seperti ini ya. Cemburunya Allah ketika kita terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai makhluk. Persis ketika kita mencintai seseorang, ternyata orang itu nggak cinta sama kita, malah nikah sama orang lain. Sakit hati enggak? Sakit hati. Allah pun cemburu ketika kita terlalu mencintai makhluk. Allah cemburu ketika kita terlalu mencintai dunia. Supaya kita tidak melekat terhadap hal tersebut, Allah menginginkan kita untuk kembali dalam artian bertobat kepada Allah. Sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka. Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia itu gak suka, maka Allah akan meridhoinya dan menjadikan manusia itu ridho. Begitulah tentang hadis yang lainnya dikatakan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan. Maka katakanlah kepada penduduk langit dan bumi bahwa aku mencintai si fulan dan cintailah dia. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita sudah cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita. Maka Allah pun akan mendatangkan keridhaan dari makhluk tersebut. Jadi intinya kejarlah ridha Allah. Kejarlah cinta Allah. Maka tentang masalah dunianya atau makhluknya nanti juga Allah akan datangkan. Seperti itu. Jadi tawakal pasrah kepada Allah dari sejak awal. Barang siapa yang mencari ridha manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat seseorang pun murka padanya. Begitupun selanjutnya daripada hadis yang lainnya. Ketika Allah murka kepada si fulan, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sesungguhnya aku murka kepada si fulan. Katakan kepada penduduk langit dan bumi bahwa aku murka kepada si fulan dan murkailah dia. Jadi intinya adalah, kalau misalnya bahasa simpelnya, kejarlah akhirat, dunia itu pasti menghampiri kita. Gak usah merasa khawatir kalau masalah dunia. Karena kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita udah pasrah kepada Allah. Dalam segi keadaan apapun, mau suka maupun duka, karena kita yang terpenting adalah memprioritaskan Allah. Yang terpenting adalah Allah tetap cinta kepadaku. Allah tidak akan meninggalkan aku. Itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Masya Allah. Daripada hadis atau penjelasannya,
Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Ini hadisnya, bunyi hadisnya. Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Maksudnya adalah Allah akan menjadikan dia sebagai golongan Allah, tidak mungkin menyengsarakan dia. Allah akan menjadikan dia sebagai golongan Allah. Maksudnya Allah tokohkan dia. Allah benar-benar menjadikan dia dekat dengan Allah. Dan Allah tidak akan menyengsarakan dia dan membuat dia kecewa. Tapi ketika seorang hamba itu terlalu berharap kepada makhluk, terlalu berharap kepada manusia, yang ada dalam diri kita hanya kekecewaan dan bersedih hati. Betul gak? Semuanya bisa pernah merasakan hal tersebut ya? Semuanya pasti merasakan hal tersebut. Anak pribadi pun sering merasakan hal tersebut. Tapi kita hari ini diingatkan, ya Allah, ternyata dengan mengingat Engkau, semuanya akan menjadi tentram. Dan saatnya untuk apa? Saatnya untuk healing. Menenangkan jiwa kita, menenteramkan hati kita dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi bahagia. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Allah itu kan pengennya kita kembali kepada Allah dalam artian bertobat kepada Allah. Allah menginginkan kita untuk bertobat kepada Allah. Ketika kita terlalu dedeh, ketika kita terlalu cinta kepada sesuatu, ternyata sesuatu yang kita cintai itu menguji kita, membuat kita kecewa, tidak sesuai dengan harapan kita. Maka ini saatnya kita untuk bertobat kepada Allah. Allah menginginkan kamu kembali. Allah menginginkan kita untuk kembali kepada Allah. Hei manusia, tah eta rasana ketika kamu mencintai makhluk teh. Tah eta rasana ketika kamu terlalu mencintai manusia teh. Kecewapan gitu. Patah hati kan iya. Betul, yang itu yang aku rasakan seperti itu ya Allah. Maka Allah ingin mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah. Bagaimana caranya bertobat? Para ulama mengatakan, laksanakanlah sholat taubat 2 rakaat. Kapan dilaksanakannya sholat taubat? Kapanpun dilaksanakannya sholat taubat, kecuali waktu-waktu yang dilarang, pada subuh sampai terbitnya matahari, pada asar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu-waktu dilarang untuk melaksanakan sholat. Bagaimana niatnya? Niatnya ada yang menggunakan talafud biniat ataupun tidak. Talafud itu seperti usolli sunnatan taubati, rok'ataini, ini adalah talafud biniat. Tapi yang terpenting adalah niat dalam hati. Misalkan ketika gini, Allah saya berniat sholat sunnah taubat 2 rakaat, sunatkanlah Allah Ta'ala akbar gitu. Yang paling wajib itu di dalam hati. Lalu setelah itu adalah istighfar. Istighfar minimal 1 hari itu 100 kali. Ini bisa diamalkan oleh teman-teman.